Selamat berjumpa dalam video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Materi kita kali ini berjudul kelas dan objek, yang bertujuan untuk memahami konsep objek dan kelas, mampu mengidentifikasi objek dan kelas dalam sebuah problem domain. Objek adalah abstraksi tentang sesuatu dalam sebuah problem domain. Problem domain adalah semesta pembicaraan atau lingkungan kerja yang akan dilayani oleh program aplikasi atau sistem informasi berbasis objek yang akan dibangun. Objek mewakili entitas yang terlibat di dalam proses yang ditangani oleh program aplikasi untuk problem domain tertentu. Sebagai contoh, jika kita melihat lingkungan di dalam sebuah apotik, atau apotik sebagai problem domain, maka kita akan menemukan objek-objek seperti banyak jenis obat, sejumlah lembaran resep, sejumlah data pasien dan dokter yang ikut pada resep, satu atau beberapa apoteker sebagai penanggung jawab, dan sejumlah transaksi pembelian. Contoh yang lain, jika kita membahas sebuah bengkel sebagai problem domain, maka kita akan menemukan objek-objek seperti sejumlah mobil, beberapa pemilik mobil, sejumlah montir atau teknisi, banyak suku cadang atau spare parts, dan sejumlah item service atau item layanan. Jika Anda telah memahami tentang pengertian objek, cobalah untuk menemukan dan menyebutkan objek apa saja yang mungkin dapat ditemukan di sebuah bandar udara. Untuk dapat mengabstraksikan sesuatu, objek harus memiliki sejumlah atribut yang menjelaskan tentang sesuatu yang diwakilinya. Atribut objek dapat berupa identitas, ciri, sifat, status, kualitas, atau keterkaitan dengan objek yang lain. Atribut objek harus memadai untuk dapat menjelaskan tentang sesuatu yang diwakilinya dan membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain secara tegas. Sebuah botol sebagai objek memiliki atribut-atribut seperti volume, jumlah isi, dan jenis isinya. Akan tetapi, atribut yang sama dapat juga dimiliki oleh sebuah gelas. Artinya, atribut sebuah botol jika hanya volume, jumlah isi, dan jenis isinya saja belum cukup untuk menegaskan atau membedakannya dengan sebuah gelas. Untuk itu, dibutuhkan tambahan atribut lain, misalnya bahan penutup botol dan warna penutup. Program berbasis objek bekerja dengan mekanisme interaksi antar objek.
Kemampuan objek untuk berinteraksi merupakan perilaku atau behavior dari objek. Interaksi antar objek inilah kemudian yang membentuk proses kerja dari sebuah fungsi atau layanan dari sebuah program aplikasi berbasis objek. Terjadinya interaksi antar objek karena dimungkinkannya sebuah objek dapat melakukan aksi terhadap objek lain atau objek itu sendiri, dan sebuah objek dapat melakukan reaksi atas aksi objek lain atau objek itu sendiri. Umumnya interaksi antar objek bertujuan untuk memberi nilai dari atribut tertentu pada objek yang dituju, atau merubah nilai dari atribut tertentu pada objek yang dituju, atau mengambil nilai atribut tertentu dari sebuah objek, atau melakukan pembentukan objek baru dari kelas tertentu. Sebagai contoh, sebuah gelas bisa memiliki perilaku dapat diisi, yang berarti merubah nilai atribut isi dari sebuah objek gelas menjadi lebih besar, dituang, yang berarti nilai atribut isi dari objek gelas dikurangi, dan dikosongkan, yang berarti nilai atribut isi dari objek gelas dijadikan sama dengan 0. Perilaku yang sama juga dapat dimiliki oleh sebuah botol. Pada objek botol dapat memiliki perilaku mengisi, yang berarti memindahkan sebagian nilai atribut isi objek botol dan menambah nilai atribut isi pada objek lain, misalnya gelas. Tentang interaksi antar objek akan kita bahas nanti melalui video pembelajaran yang lain. Kelas adalah kumpulan sejumlah objek yang memiliki struktur dan behavior atau perilaku yang sama. Kelas dapat diumpamakan sebagai cetakan yang menghasilkan sejumlah objek yang memiliki kesamaan. Sebuah kelas mobil memiliki sejumlah atribut, antara lain seperti pabrikan atau merek mobil, tipe mobil, jenis, warna, nomor polisi, nomor mesin, kecepatan, serta tentunya beberapa behavior atau perilaku sebagai mobil. Maka, setiap objek mobil yang dibentuk dari kelas mobil tadi akan memiliki atribut dan perilaku yang sama, walaupun dengan nilai dari masing-masing atribut yang berbeda-beda untuk menegaskan berjenis-jenis objek mobil. Pekerjaan utama di dalam pemrograman berorientasi objek adalah merancang sejumlah kelas yang dibutuhkan. Kelas yang berhasil dirancang dengan baik akan menurunkan berbagai objek yang akan bekerja dan berinteraksi di dalam aplikasi. Jika Anda telah memahami tentang konsep kelas, dan Anda telah mengoleksi sejumlah objek yang mungkin ada dan berinteraksi di dalam sebuah bandar udara, maka cobalah melakukan klasifikasi setiap objek yang Anda temukan tadi berdasarkan kesamaan atribut dan perilakunya. Dari uraian yang telah kita ikuti tadi, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan.
Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang kelas dan objek. Semoga Anda bisa lebih memahami prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain.